Baiklah adik-adik semua, sekarang kita akan mempelajari tentang pecahan ya. Pecahan sebagaimana kita tahu semuanya, bentuk pecahan adalah seperti ini. Contoh 2/5. 2/5 adalah bentuk pecahan di mana angka 2 ini, angka 2 adalah pembilang. Angka yang berada di atas ini disebut pembilang dan angka 5 yang berada di bawah adalah penyebut. Bentuk pecahan yang seperti ini ketika ada pembilang dan penyebutnya ini disebut pecahan biasa. Pecahan biasa. Ada pembilang, kemudian ada penyebut. Contoh di sini angka 2/5. Contoh yang lain misalnya adalah 3/4, 2/7, 1/2, dan misalnya 5/12, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Contoh di sini 3/4, 3-nya adalah pembilang, 4-nya adalah penyebut. 2/7, 2-nya pembilang, 7-nya penyebut. 1/2, 1-nya pembilang, 2-nya penyebut. 5/12, 5-nya pembilang dan 12-nya adalah penyebut. Ya, ini hal yang paling mendasar yang harus kita pahami dalam masalah pembahasan pecahan ya. Pecahan. Oke. Lanjut kita akan membahas tentang pecahan yang senilai. Contoh misalnya saya punya kotak seperti ini. Ya. Ketika kotak ini saya bagi 2 dengan besar yang sama, maka setiap kotak ini adalah mewakili pecahan 1/2. Kotak ini juga 1/2. Itu ya. Ketika saya menggambar kotak yang sama besarnya, kotak yang besarnya sama, kemudian kotak ini kemudian dibagi menjadi 4 bagian, di mana dua bagian dari kotak ini adalah 2/4. Lihat di sini antara 1/2, antara kotak 1/2 dengan kotak 2/4 besarnya adalah sama. Besarnya adalah sama. Inilah yang disebut dengan pecahan senilai. Nah, untuk mengetahui pecahan itu senilai atau tidak bisa kita lakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah perkalian, dan yang kedua adalah pembagian. Untuk perkalian, kita lakukan kepada pecahan-pecahan yang bilangan-bilangannya adalah bilangan yang kecil. Misalnya seperti 1/2 ini. 1/2, pecahan senilainya adalah tinggal kita kalikan dengan angka 2. Contoh 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4. Nah, setiap bagiannya, pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan angka yang sama. Ya, contohnya 2. Kita bisa kalikan juga dengan angka 3 misalnya. 1 dikali 3, 3. 1 dikali 3, 3 nih ya. Kemudian 2 dikalikan 3, 6. Ini juga senilai dengan 1/2. Contoh dikali 4. 1 dikali 4, 4. Dan 2 dikali 4, 8.
dan seterusnya, misalnya dikali 5, dikali 6, dikali 7, dikali 8, dan seterusnya. Ini untuk mencari pecahan yang senilai gitu ya. Berarti pecahan 1/2 ini senilai dengan pecahan 2/4, 3/6, dan 4/8. Bagaimana dengan pembagian? Untuk yang pembagian ini dilakukan ketika bentuk pecahannya adalah pecahan yang bilangannya bilangan angka besar. Contoh misalnya 20/50. 20/50 ini dapat kita ketahui pecahan senilainya dengan membagi antara pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Contoh kita bagi dengan 10. 20 dibagi 10. Ya, saya tulis dulu ini. Kita bagi dengan angka yang sama. Ya, dibagi dengan angka 10 misalnya. Ya, 20 dibagi 10 sama dengan 2, 50 dibagi 10 sama dengan 5. Tuh. Jadi 20/50 senilai dengan 2/5. Ini untuk pecahan senilai. Oke. Lanjut ya. Lanjut cara membandingkan pecahan. Oke. Jika ada angka 3, kemudian kita bandingkan dengan angka 5, ya, kita bandingkan dengan lambang perbandingan. Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Ya. Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Oke. Untuk membandingkan 3 dan 5 ini sangat mudah ya. 3 lebih kecil dari 5 gitu ya. Berarti tandanya adalah lambang perbandingannya seperti ini. 3 dibaca 3 lebih kecil dari 5. Bagaimana jika kita membandingkan antara pecahan? Contoh misalnya 2/4 dibandingkan dengan 5/6 gitu ya. Kita tidak tahu mana yang lebih besar nilainya, apakah 2/4 atau 5/6. Cara yang kita lakukan adalah dengan melakukan perkalian silang ya. Perkalian silang yang kita lakukan dari sisi sebelah kiri dulu. Sebelah kiri dan di penyebut ya. Kita kalikan silang dengan penyebut yang ada di sebelah kiri ini, kita kalikan dengan pembilang yang ada di sebelah kiri, kita kalikan dengan penyebut yang ada di sebelah kanan. 2 dikali 6 sama dengan 12. Lalu penyebut yang ada di sebelah kiri kita kalikan dengan pembilang yang ada di sebelah kanan. 4 dikali 5 sama dengan 20. Antara 12 dan 20 lebih besar angka 20. Jadi 2/4 kalau kita bandingkan dengan 5/6, maka tanda perbandingannya adalah lebih kecil ya. Ini ya. Jadi angka 12 ini mewakili 2/4. Angka 20 ini mewakili 5/6. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi tandanya adalah 2/4 lebih kecil dari 5/6. Kita beri contoh lagi, misalnya 4/7 dibandingkan dengan 5/8. Oke. Bagaimanakah lambang perbandingannya? Kita hitung dulu ya. Pembilang di sebelah kiri kita kalikan dengan penyebut di sebelah kanan. 4 kali 8 32. Kemudian
Penyebut di sebelah kiri kita kalikan dengan pembilang di sebelah kanan. 7 kali 5, 35. Oke. Antara 32 mewakili 4/7, 35 mewakili 5/8. Jadi lambang perbandingannya adalah lebih 32 lebih kecil dari 35 itu kan. Berarti 4/7 lebih kecil dari 5/8. Oke. Seperti itu ya. Ini untuk perbandingan. Nah, mungkin cukup di sini dulu videonya. Nanti akan kita sambung lagi untuk perhitungan ya. Baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Ya. Terima kasih. Selamat belajar.